Pemirsa, kepunahan bahasa daerah bukan hanya menjadi isu lokal ataupun nasional, bahkan sudah menjadi isu global. Menurut UNESCO, tiap 2 minggu terdapat satu bahasa daerah di dunia yang punah. Bisa jadi bahasa yang punah tersebut adalah bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang pada saat ini banyak berada pada kondisi kritis dan hampir punah. Kita tentu tidak ingin abai terhadap kekayaan budaya yang tiada ternilai harganya bagi bangsa ini. Apalagi sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar. Kehilangan satu bahasa daerah saja berarti kita kehilangan budaya dan berbagai kearifan lokal. Untuk itu pemerintah melalui Kemendikbudristek melakukan upaya revitalisasi bahasa daerah. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini, kita terhubung secara virtual bersama dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek, Bapak Aminuddin Aziz. Selamat bergabung Pak Aminuddin. Terima kasih Mas Jason. Ya, Pak Aminuddin, Kemendikbudristek pada bulan Februari 2022 ini meluncurkan program bertajuk Merdeka Belajar episode 17, revitalisasi bahasa daerah. Nah, bisa dijelaskan Pak Aminuddin sebenarnya seberapa penting bahasa daerah sehingga perlu untuk direvitalisasi? Baik, terima kasih Mas Jason. Ini pertanyaan yang sangat mendasar ya terkait dengan fungsi dan status bahasa daerah ini. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa bahasa apapun itu adalah identitas. Bahasa itu adalah kekayaan. Itu satu. Ya. Terkait khusus dengan bahasa daerah ini sekurang-kurangnya memiliki berbagai fungsi. Saya mengidentifikasinya paling tidak ada pertama fungsi emosi, ya fungsi emotif. Nah artinya bahasa ini membuat kita ini memiliki perasaan yang sangat sensitif gitu ya. Kita dibesarkan dengan bahasa daerah itu gitu. Dan kita menyatakan perasaan ya, perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan marah. Ini dalam bahasa daerah itu berbeda rasanya dengan bahasa-bahasa yang lain. Yang kedua, bahasa daerah ini juga memiliki fungsi kultural. Fungsi kultural artinya kita hidup dengan bahasa daerah itu, banyak budaya yang melekat kepada kita, kita mengenali nilai-nilai budaya, warisan-warisan budaya, ekspresi budaya melalui bahasa daerah. Yang ketiga, bahasa daerah juga memiliki fungsi edukatif. Artinya bahasa daerah ini yang akan membantu kita dalam proses pendidikan dan penggunaan dengan bahasa daerah itu pendidikan berbagai riset menunjukkan jauh lebih berhasil dibandingkan dengan bahasa kedua atau bahasa asing begitu ya pada tingkat awal. Karena apa? Konsep-konsep itu lebih mudah disampaikan dalam bahasa daerah yang dikenali oleh para pembelajar di tingkat awal. Nah, kemudian fungsi berikutnya adalah fungsi ekonomi. Bahasa daerah memiliki fungsi ekonomi, artinya dengan bahasa itu orang bisa menjadikannya sebagai sumber kehidupan. Ya, banyak orang yang hidup dari menggunakan bahasa daerah itu. Katakanlah ya, para penyanyi, para dalang, para pelawak atau yang menulis di dalam karya-karya bahasa daerah, puisi, cerpen, novel dan sebagainya itu. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi politik ya. Bahasa daerah juga kalau ingat kita misalnya peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional 21 Februari. Itu kan diawali dengan peristiwa yang sangat heroik karena adanya larangan dari pemerintah Pakistan kepada masyarakat di Pakistan bagian timur yang melarang penggunaan bahasa daerah, bahasa Bangli gitu ya, bahasa Bengali. Nah ini kemudian menjadi gerakan politik. Akhirnya kan Pakistan harus kehilangan Bangladesh dan kemudian merdeka. Nah, fungsi-fungsi ini menjadi penting untuk bahasa daerah begitu. Makanya ketika kita melihat adanya pelunturan di dalam bahasa daerah, kita berpikir ini tidak boleh terjadi pelunturan lebih lanjut dan kita harus melakukan revitalisasi. Jadi itu sebetulnya gagasan awalnya Mas Jason. Baik, Pak Aminuddin, apa sebenarnya keunikan revitalisasi bahasa daerah yang ada pada platform Merdeka Belajar episode 17 ini jika kita bandingkan dengan upaya revitalisasi bahasa daerah sebelumnya, Pak? Ya, kalau dikatakan sekarang ini unik ya, karena memang beda ya dengan pendekatan yang sudah kita lakukan selama ini begitu. Kalau dulu ya, kita bicara tentang pelestarian bahasa daerah itu, kita mendokumentasikan bahasa itu, mendokumentasikan
apa istilahnya itu properti dari bahasa itu, unsur bunyi, unsur morfologi, sintaksis begitu. Sekarang kita bukan hanya bicara tentang pendokumentasian ya, tetapi lebih kepada urusan pengembangan ya. Maksudnya adalah bahasa itu akan berkembang manakala dipakai, manakala digunakan. Kalau kita sudah mendokumentasikannya, tapi kemudian tidak dipakai, maka ini kan menjadi masalah karena bahasa itu akan mati. Nah, kita lebih fokus kepada bagaimana bahasa itu digunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pendekatan yang sekarang ini berbeda karena kita berfokus kepada penutur muda. Nah, penutur muda ini kan anak-anak kita yang ada di SD, SMP begitu. Mereka akan menjadi pemilik masa depan dan mereka didorong ya, diajak untuk menggunakan bahasa daerah secara lebih luas. Nah, yang ketiganya adalah ya revitalisasi kali ini para pembelajar, para siswa kita, peserta diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menggunakan bahasa daerah sesuai dengan minat penggunaannya begitu ya. Jadi ada materi-materi yang kita berikan dan itu disesuaikan dengan keinginan mereka. Baik, Pak Aminuddin, tapi kalau kita lihat fenomenanya, sekarang banyak juga anak-anak muda yang beranggapan bahwa menggunakan bahasa asing itu lebih keren dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, bagaimana posisi bahasa daerah di tengah fenomena seperti ini, Pak, sebenarnya? Ya, ada pendapat yang mengatakan begini kan, kalau misalnya kita perkuat literasi di dalam bahasa sebuah bahasa gitu ya, maka literasi dalam bahasa lain itu akan ketinggalan gitu ya. Jadi semakin literat kita dalam sebuah bahasa, maka yang bahasa lain itu akan menjadi berkurang. Nah, tentu ini ya sesuatu yang harus kita eliminasi ya, pandangan seperti ini karena bahasa daerah dengan fungsi-fungsi yang tadi saya sampaikan itu berbeda fungsinya dengan bahasa asing ya. Bahasa asing itu untuk kepentingan global. Nah, dalam kaitan ini ya yang harus dikemukakan adalah bagaimana sikap bahasa dari orang-orang yang memiliki bahasa daerah atau bahasa nasional. Dan rasa yang mengatakan bahwa berbahasa asing itu jauh lebih keren, itu justru memang menjadi salah satu penyebab kepunahan bahasa apapun, baik itu bahasa daerah maupun bahasa asing, bahasa nasional gitu. Nah, inilah yang kita dorong ya supaya ada kebanggaan yang muncul kembali dari para penutur bahasa daerah tentang bahasanya itu gitu. Baik. Kita kembali lagi Pak ke bahasa daerah. Dari 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, ini datanya 29 bahasa daerah berstatus terancam punah, 8 bahasa berstatus kritis dan 11 bahasa mengalami kepunahan. Selain ada gempuran tadi atau bahasa asing yang kemudian banyak digunakan, apalagi Pak faktor-faktor yang menyebabkan kepunahan bahasa daerah di Indonesia Pak? Ya, tadi saya sudah menyebutkan salah satunya ya, sikap bahasa. Melihat bahasa kita tidak keren lagi ya, bahasa daerah kita dianggap kampungan kalau berbahasa daerah gitu. Padahal tidak ya, karena fungsi yang berbeda itu. Yang kedua, yang bisa menjadi faktor penyebab kepunahan sebuah bahasa daerah itu adalah faktor migrasi ya. Nah, migrasi ini dari satu kampung ya, kampung halaman kita biasa menggunakan bahasa daerah. Tetapi ketika ada tuntutan kita pindah ke kota lain bahkan atau ke negara lain karena tuntutan pendidikan, karena tuntutan keluarga, karena tuntutan pekerjaan, maka itu kita tidak lagi secara intensif menggunakan bahasa daerah. Dan ini menjadi faktor yang akan mengurangi daya hidup dari bahasa daerah itu. Yang ketiga, yang menjadi faktor penyebabnya adalah adanya kawin campur ya, kawin silang gitu dari mereka yang berbeda bahasa. Ibunya berbahasa A, bapaknya berbahasa B. Ketika mereka berkomunikasi dalam keluarga, membesarkan anak ya, setelah anaknya lahir, ada pilihan bahasa A atau bahasa B. Kalau misalnya kemudian ya bersepakat, ya sudah, tidak bahasa A, tidak bahasa B, maka menggunakan bahasa C, katakanlah bahasa nasional. Maka itu artinya anak mereka akan menjadi generasi pertama yang kehilangan kemampuan berbahasa ibu dan sekaligus bahasa daerahnya begitu. Baik. Begitu. Nah, nanti akan saya tanyakan bagaimana peran dari pemerintah daerah untuk bisa merawat bahasa daerah dan apa sebenarnya dampak yang bisa masyarakat rasakan ketika merawat bahasa daerah. Kita akan kembali dan lanjutkan perbincangan ini usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Anda kembali bersama kami pemirsa dan masih melanjutkan perbincangan terkait dengan revitalisasi bahasa daerah bersama dengan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Bapak Aminuddin. Pak Aminuddin, melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Sejauh ini bagaimana peran pemerintah daerah dalam upaya perlindungan bahasa daerah di Indonesia, Pak? Menurut undang-undang yang ada ya, peraturan yang ada itu sebetulnya tanggung jawab untuk melestarikan bahasa daerah itu ada pada pemerintah daerah sesuai dengan cakupan penggunaan bahasa daerah itu. Apabila bahasa daerah itu digunakan di tingkat kabupaten kota, ya, maka itu tugasnya adalah pemerintah kabupaten kota. Tapi apabila bahasa daerah itu digunakan lintas kabupaten kota, maka tanggung jawabnya ada pada provinsi begitu. Nah, ketika saya mencoba berkeliling ya, menyampaikan adanya program revitalisasi bahasa daerah kepada kepala-kepala pemerintahan di daerah begitu. Nah, mereka sesungguhnya tidak banyak mengetahui ya, tidak banyak mengetahui tentang program apa yang harus dikerjakan di dalam revitalisasi bahasa daerah gitu. Nah, ketika kami sampaikan bahwa ini ada gagasan seperti ini, mereka kemudian baru tersadarkan, oh ternyata ada tugas kami di dalam memelihara bahasa daerah ini begitu. Nah, dengan cara seperti itu kami menyadarkan itu ternyata ya partisipasi dari pemerintah daerah itu luar biasa. Mereka menggerakkan aparatnya begitu ya untuk berpartisipasi, menggerakkan siswa di sekolah, kemudian para pemuka adat gitu ya, masyarakat secara bersama-sama gitu. Bisa dibayangkan ya Mas Jason, ini sekarang ini ada 157 kabupaten kota yang ikutan bersama kami gitu di 13 provinsi. Nah, ketika kami lihat ya, ada berapa sih sesungguhnya yang ikut mengambil bagian dalam program revitalisasi ini ya. Data kami terakhir itu menunjukkan ada sekitar 3,1 juta orang ya. Nah, ini angka yang luar biasa gitu ya. Kita bisa bayangkan betapa kerjasama antara pemerintah pusat dalam hal ini Badan Bahasa ya dengan pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan gitu. Mereka secara bersama-sama dengan kami merevitalisasi bahasa yang ada di masing-masing. Baik, tentunya kita harapkan ini tetap lestari begitu. Ya, Pak Aminuddin, tapi setelah hampir 1 tahun pelaksanaan Merdeka Belajar episode 17 ini, sebenarnya dampak apa saja yang sudah dirasakan oleh masyarakat dalam upaya perlindungan bahasa daerahnya tersebut, Pak? Ya, masyarakat ya ini adalah mitra yang kami ajak di dalam proses revitalisasi bahasa daerah ini gitu ya. Revitalisasi bahasa daerah yang kami kerjakan ini dimulai dengan pelatihan guru utama ya oleh para maestro lah kami menyebutnya gitu ya, para aktivis pelindungan bahasa daerah gitu ya, para novelis, para penyair begitu. Nah, mereka mengadakan pelatihan terlebih dahulu kepada guru-guru utama gitu yang merupakan perwakilan dari masing-masing kabupaten kota ya. Pelaksanaan revitalisasi kali ini ya kita mulai dari pelatihan para guru. Kemudian guru melakukan diseminasi kepada pihak sesamanya di sekolah, kemudian di tingkat kabupaten kota begitu. Kemudian juga kepada masyarakat. Nah, di ujung ya setelah pembelajaran terjadi beberapa bulan itu dilakukan festival. Ya, Festival Tunas Bahasa Ibu kami menyebutnya begitu. Nah, ini ternyata ya partisipasi masyarakat ini luar biasa. Ya, kami misalnya menyelenggarakan festival itu tadinya hanya untuk para pemenang dari tingkat kabupaten kota. Ternyata karena mereka melihat ini sebuah program yang perlu mendapat dukungan gitu, sehingga para kepala sekolah, para pengawas, guru-guru begitu, itu datang hadir ke tempat acara sehingga kami kadang-kadang menjadi kewalahan gitu ya. Nah, itu tentu saja menjadi salah satu salah satu bukti bahwa mereka itu kalau diajak melakukan sesuatu yang baik dan itu mengena dalam hatinya gitu, mereka akan rela gitu ya. Kita tidak membiayai sama sekali gitu ya kedatangan mereka ke sebuah festival gitu. Karena itu ada atas kesadaran sendiri, mereka membiayainya gitu, datang berbondong-bondong. Kemarin saja misalnya di Maluku ya,
Di Maluku itu sampai dihadiri 5.000 orang itu di lapangan. Kemudian di Pangandaran itu dihadiri tidak kurang dari 6.000 orang. Di Sulawesi, kemudian juga di Jawa Tengah. Baik, ini kita harapkan supaya bahasa daerah tetap hidup, tetap lestari, dan terus menjadi bagian dalam kebudayaan bangsa. Pak Aminuddin, terakhir, bagaimana dengan rencana Kemendikbudristek dalam revitalisasi bahasa daerah di tahun depan, Pak? Ya, tahun depan ini kita karena melihat keberhasilan tahun ini ya, tahun 2022, 2023 kita akan merevitalisasi sekurang-kurangnya 59 bahasa daerah, jadi bertambah 20 bahasa gitu, dan akan dilaksanakan di 22 provinsi. Ini kita tambah karena kita semakin yakin bahwa program ini besar sekali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat begitu. Baik, semoga dengan upaya-upaya dan strategi yang dilakukan ini bahasa daerah tetap menjadi bagian dari kultur budaya bangsa kita yang harus tetap kita jaga dan kelestariannya akan kita teruskan sampai dengan generasi-generasi berikutnya. Sekali lagi terima kasih pembahasannya Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Bapak Aminuddin Aziz yang telah bergabung bersama kami dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, Mas Yese.